Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini kelompok 2 akan menjelaskan tentang aritmatika sosial. Nah, kelompok 2 itu terdiri dari Dita Safitri, Oktokori Pratiwi, Putri Cindy Aulia, Susana Anung, dan Yuniar Indah. Yuk teman-teman, kita simak video tentang aritmatika sosial berikut ini. Aritmatika sosial adalah materi tentang perhitungan keuangan dalam kehidupan sehari-hari yang diantaranya mempelajari materi yang berkaitan dengan jual beli, untung atau rugi, diskon, bunga tunggal, pajak, serta segala sesuatu yang berhubungan dengan perdagangan. Bunga tunggal adalah bunga yang diperoleh pada setiap akhir jangka waktu tertentu yang tidak mempengaruhi besarnya modal yang dipinjam. Bunga tunggal setoran tunggal. Penabung menabung hanya sekali di awal periode. Setelah itu terus dibungakan selama beberapa periode. Besarnya bunga dinyatakan dalam persen dan disebut sebagai suku bunga. Suku bunga adalah perbandingan antara bunga dengan modal dalam satuan waktu tertentu, yaitu bulan atau tahun, sehingga suku bunga per tahunnya dinyatakan dengan suku bunga sama dengan bunga per pinjaman mula-mula dikali 100%. Marsha meminjam uang di bank sejumlah Rp1.500.000. Dalam jangka waktu 1 tahun, ia harus mengembalikan Rp1.620.000. Uang Rp1.500.000 tersebut sebagai modal dan uang kelebihan Rp120.000 disebut bunga atau jasa atas pinjaman modal. Maka, suku bunga pinjaman Marsha adalah suku bunga sama dengan bunga per pinjaman mula-mula dikali 100% sama dengan Rp120.000 per Rp1.500.000 dikali 100% sama dengan 8%. Dalam bentuk yang lebih umum, jika suatu modal MO dibungakan dengan jasa modal sebesar B, maka suku bunga B per satuan waktu ditentukan dengan rumus B kecil sama dengan B besar per MO dikali 100%. Jika modal MO dibungakan selama N periode atau bulan atau tahun dan suku bunga B kecil persen per bulan atau per tahun dengan bunga tunggal, maka rumus menentukan besar modal beserta bunganya adalah M1 sama dengan MO ditambah B kecil MO, M2 sama dengan M1 ditambah B kecil MO sama dengan MO ditambah MO B kecil ditambah B kecil MO sama dengan MO buka kurung 1 tambah 2B tutup kurung. Nah, rumus formula dari modal akhir adalah MN sama dengan MO dalam kurung 1 tambah NB atau MN sama dengan NO dalam kurung 1 tambah NB per 100. Rumus atau formula besar bunga yang diterima per periode B besar B kecil sama dengan N kecil B kecil MO. Contohnya, modal sebesar Rp2 juta dipinjamkan dengan bunga tunggal. Hitunglah besar bunga dan modal akhir jika suku bunga per tahun 11% dalam jangka waktu 5 tahun. Jawabannya adalah suku bunga 11% per tahun dan bunga dalam 1 tahun. Jadi, B besar sama dengan 11/100 dikali 2 juta sama dengan Rp220.000. Bunga dalam 5 tahun. Rumusnya adalah B besar sama dengan 5 dikali 220.000 sama dengan 1.100.000. Modal seluruhnya adalah M besar sama dengan 2 juta ditambah 1.100.000 sama dengan 3.100.000. Atau M sama dengan MO dalam kurung 1 tambah NB per 100 sama dengan 2 juta dalam kurung 1 ditambah 5 kali 11 per 100 sama dengan 2 juta dalam kurung 1,55 sama dengan Rp3.100.000. Suku bunga adalah imbal jasa atau pinjaman uang, persentase dari pokok utang yang dibayarkan sebagai imbal jasa atau bunga dalam suatu periode tersebut disebut suku bunga. Jenis-jenis bunga. Yang pertama adalah bunga sederhana.
Bunga sederhana merupakan hasil dari pokok utang, suku bunga per periode, dan lamanya waktu peminjaman. Rumus bunga sederhana yaitu C sama dengan P dikali B dikali W, di mana C adalah bunga sederhana merupakan hasil dari P atau pokok utang, dan B adalah bunga dalam persen, dan W adalah waktu. I meminjam 230 juta untuk membeli sebuah mobil baru dengan suku bunga sebesar 9,5% per tahun dan masa pinjaman adalah 5 tahun. Maka bunganya adalah 230 juta dikali 0,095 dikali 5 sama dengan 109 miliar 250 juta. Jadi bunga sederhana untuk pinjaman Wiki adalah 109 miliar 250 juta. Maka total pembayaran pokok utang ditambah bunganya adalah 339 miliar 250 ribu. Pokok utangnya adalah 100 ribu. Utang kartu kredit di mana dikenakan biaya sebesar 1000 per harinya, maka 1000 per 100 ribu dikali 100% sama dengan 1% per hari. Obligasi swasta di mana pembayaran kupon bunga pertamanya adalah sebesar 3.000 setelah 6 bulan sejak tanggal penerbitan. Obligasi dan pembayaran kupon keduanya adalah 3.000 pada saat akhir tahun, maka hasilnya adalah 3.000 ditambah 3.000 per 100.000 dikali 100% sama dengan 6% per tahun. Bunga deposito yang dibayarkan pada akhir tahun sebesar 6.000, maka perhitungannya adalah 6.000 per 100.000 dikali 100% sama dengan 6% per tahun. Suku bunga tetap dan mengambang. Suku bunga tetap adalah suku bunga pinjaman tersebut tidak berubah sepanjang masa kredit. Suku bunga mengambang adalah suku bunga yang berubah-ubah selama masa kredit berlangsung dengan mengikuti suatu kurs referensi tertentu seperti misalnya LIBOR atau BI rate, di mana cara perhitungannya dengan menggunakan sistem penambahan margin terhadap kurs referensi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan jumlah total akhir. Nilai keseluruhan yang mengacu pada nilai total dari seluruh unit yang ada, sedangkan nilai per unit adalah nilai dari masing-masing produk yang ada di sana. Contoh soal. Ayah membeli buah apel sebanyak 12 buah. Harga satu buah apel adalah Rp2.000. Berapa total harga apel yang ayah beli? Jawabnya, nilai keseluruhan sama dengan nilai per unit kali jumlah unit. Nilai keseluruhan sama dengan 2.000 kali 12 nilai keseluruhan sama dengan 24.000, jadi total harga seluruh apel yang ayah beli adalah 24.000. Diskonto tunggal adalah bunga yang dibayar oleh pinjaman pada saat meminjam pinjaman yang akan dibayar. Contoh, pinjaman sebesar 3 juta rupiah dengan sistem diskonto 3% per bulan dan akan dikembalikan setelah 5 bulan. Tentukan nilai diskonto. Modal yang diterima pinjaman D M kali I kali T. D sebesar 3 juta rupiah kali 0,03 kali 5D. 3 juta rupiah kali 0,03 kali 5D sama dengan sebesar Rp450.000. Jadi nilai diskontonya adalah sebesar Rp450.000. MT sama dengan N min N kali I kali T. MT sama dengan sebesar 3 juta rupiah kurang Rp450.000. MT sama dengan sebesar Rp2.550.000. Jadi modal yang diterima pinjaman sebesar Rp2.550.000. Selanjutnya ada bunga majemuk. Bunga majemuk adalah bunga yang diberikan berdasarkan modal awal dan akumulasi bunga pada periode sebelumnya. Bunga majemuk memiliki banyak variasi dan selalu berubah atau tidak tetap pada tiap-tiap periode. Contohnya, pada saat menjual sebuah kendaraan, harga kendaraan yang dijual akan berubah setiap periode dan perubahannya bervariasi. Berikut adalah rumus atau formula bunga majemuk.
Contoh soal, suatu modal sebesar Rp100.000 dibungakan selama 3,5 tahun atas dasar bunga majemuk 4,5% tiap triwulan. Tentukanlah nilai akhir modal tersebut. Jawabannya adalah diketahui 1 triwulan sama dengan 3 bulan, 1 tahun sama dengan 4 triwulan, 3,5 tahun sama dengan 3,5 dikali 4 sama dengan 14 triwulan. Jadi N sama dengan 14. Jadi nilai akhir modal adalah NA sama dengan NT buka kurung 1 ditambah I tutup kurung pangkat N kecil sama dengan 100.000 buka kurung 1 ditambah 0,045 tutup kurung pangkat 14 sama dengan 185.194,49. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang jumlah awal dan akhir. Di dalam jumlah awal dan akhir itu ada 2 macam, tabungan dan pinjaman. Nah, untuk mencari jumlah awal dan akhir itu ada rumus-rumusnya. Pertama-tama kita akan membahas dari tabungan. Nah, pertama yang kita cari itu bunganya dulu. Nah, rumusnya itu bunga sama dengan N atau 12 bulan dikali B persen atau bunganya 100% dikali modal. Selanjutnya kita mencari tabungan akhirnya. Rumusnya itu tabungan akhir sama dengan bunga plus modal. Setelah itu mencari tabungan awalnya. Nah, rumusnya itu tabungan awal sama dengan dalam kurung 100% plus B persen dikali tabungan akhir. Nah, selanjutnya itu ada yang kedua, pinjaman. Rumus pinjaman untuk mencari awal dan akhir, jumlah awal dan akhir itu ada, pertama-tama kita mencari besar angsurannya. Rumusnya itu besar angsuran sama dengan dalam kurung bunga plus pinjaman awal dibagi M. Selanjutnya mencari pinjaman awalnya. Rumusnya itu pinjaman awal sama dengan dalam kurung 100% plus B persen bunga dikali pinjaman akhirnya. Nah, keterangan yang itu ya. N sama dengan lama menabung biasanya dalam bulan. Nah, modal itu sama dengan tabungan awal atau sama dengan pinjaman awal. Nah, selanjutnya kita ke contohnya. Contoh pertama itu Radit menabung di bank sebesar Rp1.200.000 sehingga setelah 9 bulan uangnya menjadi Rp1.272.000. Maka persentase bunga tiap tahunnya itu berapa? Jawabnya, pertama-tama kita menulis diketahuinya dulu. Tabungan awal atau modalnya itu kan Rp1.200.000. Tabungan akhirnya itu Rp1.272.000. Lalu N atau lama menabungnya itu kan 9 bulan. Langkah pertama untuk menjawab soal ini itu kita harus mengetahui berapakah bunganya dari tabungan Radit. Maka kita pakai rumus tabungan akhir sama dengan bunga plus tabungan awal, lalu bunga sama dengan tabungan akhir dikurangin tabungan awal, berarti sama dengan 1.272.000 dikurang 1.200.000 sama dengan 72.000.
Nah, setelah itu langkah keduanya, kita masukkan ke dalam rumus bunga untuk menemukan persentasenya. Nah, rumus bunga itu kan bunga sama dengan N atau 12 kali B persen atau 100% dikali modal. 72.000 sama dengan 9 atau 12 dikali B persen atau 100% kali 1.200.000. 72.000 sama dengan 10.800.000 dibagi 1.200.000. 72.000 sama dengan 9.000. Nah, maka B sama dengan 72.000 dibagi 9.000 sama dengan 8. Maka presentasi bunganya adalah 8%. Selanjutnya kita ke MT Prae Pos Keuangan. Nah, rente atau anuitas itu pinjaman kredit adalah pinjaman uang dengan pengembalian secara bertahap atau angsuran dilakukan secara berkala atau periodik. Sedangkan rente adalah serangkaian pembayaran atau penerimaan yang sama jumlahnya yang harus dibayarkan atau diterima pada tiap akhir periode atas suatu pinjaman kredit. Nah, selanjutnya ada nilai tunai. Ada dua macam nilai tunai, yaitu nilai tunai awal dan nilai tunai akhir. Nilai tunai awal adalah uang yang dibayarkan pada awal periode konversi pertama secara berkala dari jumlah uang tetap pada akhir setiap periode konversi selama satu periode konversi atau MT Prae. Yang kedua itu kan nilai tunai akhir. Uang dibayarkan pada akhir periode konversi pertama dari sejumlah uang tetap secara berkala pada setiap akhir periode konversi selama satu periode konversi. Nah, keterkaitan dua macam nilai. MT Prae sama dengan dalam kurung 1 plus B buka kurung lagi 1 plus B tutup kurung min 1 tutup kurung P untuk menentukan jumlah total awal MT Prae. Lalu MT Pos sama dengan 1 plus B di dalam kurung buka kurung lagi 1 plus B tutup kurung min 1 tutup kurung P untuk menentukan jumlah total akhir MT Prae. Lalu ada MT Prae sama dengan buka kurung 1 min buka kurung lagi 1 plus B tutup kurung P untuk nilai tunai awal MT Prae. Lalu ada MT Pos sama dengan dalam kurung 1 plus B buka kurung 1 min buka kurung 1 plus B tutup kurung lagi P untuk nilai tunai akhir MT Prae. Nah, dari situ kita bisa ajarkan sebuah contoh nih. Contohnya misalkan simpanan pengusaha minyak kelapa sawit itu adalah 10 juta rupiah, dibayarkan tahunan dengan bunga majemuk 12% per tahun. Lama menabung 5 tahun. Berapakah jumlah total akhir atau MT Pos dari simpanan itu?
Kita jawab. Payment atau pembayaran ke-1 dan bunganya selama 4 tahun. Ke-1 tahun, ke-4 sama dengan 1 kali 1 di dalam kurung kali 10 sama dengan 14.641.000 rupiah. Kedua tahun ketiga sama dengan 1 kali 1 di dalam kurung kali 10 sama dengan 13.310.000. Ketiga tahun kedua sama dengan 1 kali 1 di dalam kurung kali 10 sama dengan 12.100. Keempat tahun ke-1 sama dengan 1 kali 1 di dalam kurung kali 10 sama dengan 11 juta rupiah. Kelima tahun ke-0 sama dengan 10 juta. Jumlah seluruhnya MT Pos sama dengan 61.051.000.